Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya, lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya, lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya, lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 luas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya, lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya, lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan segar banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, ntar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya, lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya, lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk,
1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur ya. Udah tinggal diaduk-aduk dan dimasak sampai bumbunya itu tanak dan wangi. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau bumbunya udah wangi. Daun bawang atau bawang prenya kita cemplungin, diaduk sampai layu. Setelah itu kita rebus untuk air kaldunya, masukkan potongan daging. Kemudian bumbu halusnya boleh dicemplungin ya. Oh ya, untuk air kaldunya jangan lupa disaring ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Ini tuh namanya soto daging merah ala-ala Madura gitu ya. Jadi soto di sana tuh warnanya merah kayak gini ya. Aku pernah makan di luar dan dapat soto kayak gini. Aku sempet heran kok ada soto warnanya merah. Tapi setelah dicicipin beneran seger dan enak banget. Makanya pengen buat sendiri di rumah versi aku sendiri. Oke, untuk penyajiannya seperti ini ya. Tinggal tambahin potongan telur. Jangan lupa tambahkan air perasan jeruk nipis. Jangan lupa juga kerupuknya. Udah deh, mirip kayak di warung-warung gitu ya. Jadi makan dipuasin di rumah. Kalau pas keluar kita nggak perlu lapar mata lagi. Segampang itu cara masak soto daging merah ala Madura yang enak banget. Oke, kita lanjut untuk menu yang ketiga ya. Kali ini masih sama ya. Kita bikin daging berkuah yang seger dan sedap banget. Nah, kali ini aku tuh pakai daging tetelan ya. Kalau teman-teman kurang suka tetelan, boleh pakai daging sapi aja. Oke, ini kita rebus aja sampai empuk. Kalau teman-teman males nunggu, boleh loh pakai presto biar cepet ya. Oh iya, aku juga tambahkan 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 buah bunga lawang, dan 4 butir kapulaga ya. Oke, setelah direbus sampai empuk, kita akan haluskan bumbunya pakai chopper aja biar cepet ya. Ada 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 10 siung bawang merah, 1 potong lengkuas muda, 1 potong jahe juga. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita chop sampai halus, boleh tambahin air atau minyak goreng gitu ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau bumbunya udah halus, tinggal kita tumis aja sampai wangi ya. Pakai sedikit minyak ya, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai benar-benar tanak dan wangi. Oke, kalau bumbunya udah wangi, kita boleh sisihkan dulu. Nah, di sini aku udah buang ya untuk air rebusan pertamanya, dan ini kita ganti airnya, rebus lagi tetelan dan masukkan bumbu halus yang udah ditumis tadi. Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap. Nah, di sini aku tuh tambahkan santan encer ya sebanyak 600 ml. Ini sih opsional aja karena aku juga pernah nyicipin soto tuh yang pakai kuah santan. Dan hasilnya tahu nggak sih, asli gurih dan creamy banget. Oke, ini dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu jangan lupa tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Asli ini sedap banget. Soto tetelan kuah santan yang enak siap untuk disajikan ya. Untuk menu soto-sotoan ini bisa dinikmati bareng lontong ataupun nasi putih ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan selera. Oke, segampang dan sesimpel itu cara masak 3 menu olahan daging berkuah seger dan sedap ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Ramadan datang lagi. Waktunya kita bikin menu spesial untuk buka puasa maupun sahur ya. Nah, kali ini aku mau bagikan 3 menu olahan daging sapi yang enak untuk buka puasa ataupun sahur ya. Dijamin kalau makan menu ini puasanya jadi makin semangat. Oke, langsung aja dimulai dengan menu yang pertama. Kali ini aku pakai setengah kilogram daging sapi ya. Boleh pakai daging aja, boleh juga pakai yang ada urat ataupun lemaknya gitu ya. Sesuaikan aja dengan selera. Oke, ini dagingnya kita rebus sebentar aja. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 13 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh jinten bubuk, 1 potong jahe, 1 potong laos digeprek, 1 batang serai, kemudian 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk purut. Lanjut bumbu yang udah kita haluskan, kita tumis sampai benar-benar tanak dan wangi. Kemudian bumbu aromatiknya kita cemplungin, aduk-aduk dan masak sampai tanak ya. Kalau udah wangi kayak gini, lanjut kita akan cemplungin daging dan air rebusannya tadi ya. Jadi air rebusannya ini boleh dipakai semua atau boleh dikombinasi pakai air biasa, sesuaikan dengan selera. Nah, ini dagingnya langsung aku rebus juga biar lebih meresap dengan bumbunya. Kalau teman-teman mau dagingnya itu diirisin boleh ya. Oke, lanjut tambahkan daun bawang 2 batang, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kalau dagingnya udah meresap, kita boleh masukkan bawang merah goreng ya. Ini udah matang dan wangi banget. Ada yang bisa menebak ini menu apa namanya? Bener banget, ini tuh soto gurih khas Boyolali. Oke, langsung aja untuk penyajiannya, dagingnya tinggal dipotong-potong ya. Ini dagingnya udah empuk banget dan rasanya juga super gurih ya. Oke, langsung aja setelah dipotongin kita akan siapkan untuk pelengkapnya ya. Di sini aku siapkan ada sambal, kemudian tauge pendek, telur rebus, daun bawang dan seledri, kemudian jeruk nipis ya. Udah deh, untuk penyajiannya tinggal siapkan nasi, boleh tambahkan suun yang udah direndam atau direbus ya. Lalu tambahkan bahan-bahan isiannya. Oh ya, di sini aku juga tambahkan tempe goreng ya. Asli ini seger, sedap, gurih dan nikmat banget loh. Asli deh, sekali seumur hidup kalian wajib banget nyobain menu ini ya. Rugi banget, beneran. Ini tuh bikin suami aku nambah sampai 2 mangkuk ya, saking enaknya. Oke, langsung aja kita lanjutkan di menu yang kedua ya. Kali ini masih dengan daging sapi. Aku pakai setengah kilogram. Ini pakai daging rawisan ya. Jadi ini tuh campur kayak urat, juga ada sandung lamurnya ya, atau kayak gaji gitu ya. Kita rebus sampai empuk atau boleh di presto ya teman-teman. Kalau udah gitu tinggal dipotongin aja. Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotongin kecil-kecil ya. Menurut aku menu tuh yang ada urat dan juga kayak lemak-lemaknya ini tuh sedap dan seger banget ya. Tapi hanya boleh sesekali aja ya, jangan terlalu sering, entar kolesterolnya naik. Lanjut siapkan bumbunya, ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 potong jahe, 7 buah cabai merah. Kemudian kita blender sampai halus. Lanjut potong-potong 2 batang daun bawang, kemudian kita sisihkan. Selain daun bawang, di sini aku juga punya daun seledri ya, udah diiris-iris. Setelah itu panaskan minyak sedikit aja, tumis bumbu halusnya sampai wangi. Di sini aku tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 ruas